mengenal berbagai macam istilah dalam mining kripto. Assalamualaikum Sobat Wiz TV. Jadi dari kemarin banyak banget tuh yang nanya ini kan banyak banget, ada network, pool mining, solo mining, terus kemudian ada current, daily, weekly, dan berbagai macam termasuk yang di Nicehash seperti ini ya. Oke, jadi kali ini kita akan coba jelaskan, mungkin bagi kalian banyak yang masih belum paham, bagi yang baru terjun ke mining pasti pusing yang lihat ini apa sih gitu ya. Oke, karena pembahasan saya lebih banyak yang menggunakan Nicehash, kita bahas yang di Nicehash dulu, nanti baru ke pool yang lain. Nah, pertama, jadi bagi sobat yang belum tahu apa itu pool ya, jadi pool itu tempat berkumpulnya para miner. Jadi kalau kita mining ya, seorang miner itu pasti ngumpulnya di pool, kecuali kalian solo mining. Jadi bisa sendiri, terserah mau di pool kayak mau enggak kayak gitu. Jadi di pool pun disediain tempat untuk solo mining. Tapi perbedaannya adalah kalau kalian mau solo mining, setidaknya kalian mining menggunakan alat atau rignya itu yang jumlahnya banyak. Misalkan kalau kalian mining pakai GPU ya, seenggaknya mungkin ada di atas 100 sampai 500 GPU, itu silahkan mencoba untuk solo mining ya, mencoba keberuntungan di solo mining. Terus kalau misalkan kalian hanya punya hitungan jari seperti saya gitu ya, hitungan jari ya, lebih baik kalian miningnya menggunakan pool. Jadi kita rame-rame nih, jadi kita keroyokan gitu ya. Karena untuk memecahkan algoritma satu blok pada mining itu membutuhkan waktu yang lama kalau kita menggunakan rig yang sedikit. Nah, ini kita bisa cepat mendapatkan banyak blok ya, karena memang kita keroyokan gitu. Akhirnya dari hasil blok itu, hasilnya itu dibagi rata berdasarkan kemampuan rig mining masing-masing. Jadi rig mining itu ya alat mining yang seperti ini ya. Jadi ya kita sebutnya ini rig. Oke, langsung aja yang pertama di sini adalah rig mining ya. Jadi kalau misalkan sobat mining menggunakan banyak laptop, banyak komputer, banyak handphone, ini otomatis akan tertulis. Kalau ada 10 handphone artinya di sini ada 10 rig mining gitu. Kalau misalkan pakai CPU-nya satu, VGA-nya banyak, itu masih bisa dimasukkan dalam satu grup atau satu kelompok. Oke, kemudian yang current actual profitability 24 jam. Ini adalah profit mining yang berjalan benar-benar real time. Jadi kan BTC harganya naik turun gitu. Jadi ini secara otomatis pendapatannya akan naik turun. Misalkan pertama di sini tulisannya 25.000, itu belum tentu dapat 25.000 dalam satu hari itu. Jadi ini benar-benar real time. Jadi mungkin bisa hasilnya lebih atau kurang. Ya itu tadi ya, berbagai macam faktor. Apalagi kalau misalkan internet kalian koneksinya kurang stabil, otomatis banyak data yang di reject, yang ditolak gitu. Di saat kita mengirimkan data, otomatis ya hasilnya akan berkurang gitu. Jadi ini anggap aja estimasi mining per hari gitu. Oke, selanjutnya ini ada unpaid mining balance. Artinya adalah ini proses mining kita yang sedang berjalan saat ini. Jadi ini saya matikan karena kalau sambil mining saya nggak bisa record ini, macet-macet yang lag. Oke, jadi ini ada informasi juga di sini untuk Nicehash itu sebenarnya minimalnya. Jadi kita masuk ke unpaid mining ini di saat sedang berjalan nih. Nanti setiap 4 jam itu di sini ada ya, next payout setiap 4 jam. Kalau sudah memenuhi, sekarang harga BTC itu 1 M ya, 1 miliar. Otomatis di sini setidaknya 10.000. Jadi kalau BTC itu 100 juta ya, berarti di sini 1000. Jadi kelipatannya tahu kan, karena 1 M berarti di sini unpaid miningnya kalau sudah mencapai minimal 10.000, otomatis nanti setiap 4 jam ya, hitungannya setiap 4 jam akan masuk ke sini. Tapi kalau selama 24 jam belum nyampe 10.000 ya, tetap akan ada di sini gitu. Paham ya? Jadi setiap pool, setiap website mining itu beda-beda peraturannya. Tapi untuk yang di sini itu setiap 4 jam untuk di Nicehash ya, 4 jam, dan minimal tadi 10.000 baru pindah ke wallet yang paling sebelah kanan ini ya, masuknya ke wallet balance. Dan ada informasi baru juga untuk BTC ya. Untuk Nicehash sekarang bisa langsung masuk ke wallet Binance. Nanti mungkin saya buatkan video terpisah untuk panduannya. Jadi kan kalau yang sekarang kita mining di Nicehash, dari sini kita mining masuknya ke BTC wallet balance, dan baru bisa ditarik. Kalau zaman dulu itu berarti sekitar 100.000, tapi sekarang karena ada peraturan baru dan pakai Lightning Network, itu bisa dibilang nggak ada minimal, bahkan 10.000 pun udah bisa masuk ke Binance. Jadi nanti kalau kita sudah setting ya, di video selanjutnya kalau banyak yang request, silahkan kalian tulis komen request ya, untuk saya cepat buatkan panduannya gitu ya. Oke, jadi nanti yang harusnya masuk ke balance 10.000 itu langsung otomatis masuk ke Binance kalian. Kita kemarin sudah bikin video panduan daftar Binance juga. Bagi yang belum punya silahkan daftar, cara payoutnya juga ada di sana, atau cara withdrawalnya juga ada di sana.
Oke, kemudian di sini ada berbagai macam detail lagi ya. Jadi kita di sini mining menggunakan prosesor ya. Ada datanya juga semua lengkap. Di sini sebenarnya ada temperatur. Ini miningnya unknown karena memang saya sedang matikan dan saya tidak operasikan gitu ya. Jadi dia tidak diketahui karena offline jatuhnya. Kalau ini online ini akan diketahui statusnya, termasuk yang VGA-nya juga ketulis di sini. Ini otomatis ya, langsung ke detect ya. Terus statusnya misalkan running gitu ya, berjalan. Terus temperatur GPU-nya kebaca juga di sini, memori temperatur, termasuk fan-nya dan powernya semuanya kebaca di sini, termasuk miner ya untuk yang VGA-nya. Kalau yang untuk CPU-nya kurang lengkap memang di NAS. Terus yang bagian sebelah kanan ini adalah untuk settingannya. Jadi kemarin kita juga udah ajarkan berbagai macam settingan karena setiap mining, setiap miner, setiap softwarenya itu beda-beda semua, termasuk GPU-nya. Jadi kalian harus menentukan settingan yang terbaik untuk rig kalian sendiri. Makanya kita buka jasa untuk setting tersebut gitu ya. Oke. Selanjutnya di bagian bawah ini ada mining history ya, berapa lama kalian mining, terus rata-rata kecepatannya, jadi ada kecepatan mining juga, dan kecepatannya mungkin kadang nggak sesuai antara yang kita mining beneran sama yang di data masuk di sini ya, karena memang butuh waktu. Jadi ini yang dihitung ibaratnya average-nya. Kalau misalkan kalian memang miningnya non-stop dan stabil terus, otomatis nanti kebacanya bagus ya untuk hash rate-nya. Oke, sekarang lanjut ke pools yang Hero Miners, karena yang kedua pool yang kita sering pakai adalah Hero Miners ya. Di sini sebenarnya mirip, hanya berbeda tampilannya aja ya. Jadi di sini ada network, ini adalah kecepatan secara global gitu ya dari semua miners. Untuk saat ini saya menggunakan contohnya di Zephyr ya. Kalau yang Neses itu BTC. Jadi kalau Neses itu mining apapun intinya hasilnya akan dikonvert menjadi BTC Bitcoin. Tapi kalau misalkan di Hero Miners ya, apa yang kita mining itu yang kita dapat. Misal mining Zephyr ya otomatis koin Zephyr, mining koin Nexelia yang kemarin dapatnya Nexelia gitu ya. Oke, di sini network tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi secara global kecepatannya ya, network hash rate-nya ini 2,6 sekian. Kemudian rata-rata bloknya ya, jadi satu blok terpecahkan itu sekitar 110 detik. Nah itu dia. Jadi cepat karena kita keroyokan gitu ya. Kemudian block font kurang dari 1 menit. Dan untuk difficult ini adalah tingkat kesulitan. Inilah yang semakin tinggi otomatis kita butuh rig yang lebih mumpuni gitu. Otomatis lebih berat kita mendapatkan reward atau membuka atau memecahkan blok tersebut menggunakan algoritmanya. Kemudian ada average difficult ya. Terus blockchain hey adalah last rewardnya, ini adalah hadiah. Biasanya setiap memecahkan blok itu dapat hadiah 10 Zephyr, itu sekitar 232 USD harga sekarang. Inilah yang dibagi sama rata gitu. Kemudian untuk pool mining, nah inilah pool mining Hero Miners. Di sini total mining itu saat ini ada 1,12 GHS atau giga hash rate. Terus ada jumlah miner segini dan worker itu adalah rig miningnya, baik itu CPU atau GPU sebagai contohnya, dan ini total usernya, penggunanya. Terus untuk block font-nya ini ditemukan kurang dari semenit lalu, dan block font every 5 menit. Jadi setiap 5 menit itu ada blok baru yang tadi ini ya. Jadi kita dapat reward dari setiap memecahan blok itu, kita dapat reward. Termasuk dari transaksi yang ada di jaringan tersebut, misalkan jual beli Zephyr, itu kita juga dapat reward. Jadi miner itu pendapatan dari situ. Kalau dari pool ya lebih rutin aja dapatnya. Kalau misalkan solo kalian dapatnya bisa lebih besar, apalagi bisa memecahkan satu blok secara solo sendiri. Ya udah berarti hadiahnya rewardnya buat kalian doang gitu kalau misalkan solo mining. Cuman ya untuk mendapatkan itu ya agak berat ya, ini setiap 1 jam tuh. Tapi kalau memang rig mining kalian banyak ya kenapa nggak coba gitu ya, coba keberuntungan. Terus di bawahnya ada current effort, biasanya ini punya kita ya, jadi seberapa banyak kita effort pada pool tersebut. Jadi biasanya ini bagusnya kalau kita memang miningnya rutin, jadi nggak putus-putus, otomatis effort kita akan semakin besar. Di bawahnya ada average effort, artinya ya rata-rata 1 hari, 7 hari, dan 30 hari. Oke, ada pool fee-nya. Ini pool fee-nya, jadi setiap pool itu pasti mengenakan fee, termasuk software miningnya mengenakan fee juga. Di sini 0,9%, di bawah 1% dikit doang ya. Jadi ini akan menjadi reward buat pool fee, buat pool Hero Miners yang menyediakan tempat kita mining tersebut ya. Wajar sih kan dia juga menggunakan research ya, dana sendiri untuk membangun ini semua. Oke, minimum payout. Jadi untuk minimum ini setiap koin beda-beda, ada yang 1, ada yang 100. Kalau untuk Zephyr ini 0,1. Artinya setelah 0,1 ini baru akan masuk ke wallet kalian. Kalau misalkan kalian daftarnya kemarin di Segex, kita buat di Segex, setiap 0,1 Zephyr baru akan masuk ke Segex. Jadi kalau di bawah ini masih ada di Hero Miners, jadi ditampung di wallet Hero Miners. Nah, untuk pembayarannya berjarak itu sekitar 1 jam. Jadi setiap 1 jam kalau sudah 0,1 itu otomatis akan masuk gitu.
Dan ini adalah solo mining, yaitu tadi ya, kalau kalian mau mining sendiri inilah data-datanya. Jadi artinya sama aja dengan yang pool, hanya bedanya kalian sendiri. Oke, jadi ini chart yang di atas tadi ya, yang jelaskan ya, bentuknya chart. Dan ini kalau kita mining sekarang ini ada estimasinya dari harian, mingguan, bulanan. Tapi ini nggak fix ya, yang tadi saya bilang tergantung kestabilan internet kalian mining. Kalau ada yang dimatikan otomatis ya dia berhenti atau berkurang gitu. Terus selanjutnya di bawah ini adalah status kita. Jadi kalau ini kan kayak, kalau sekarang saya lagi nggak mining, jadi statusnya adalah 0, nggak ada yang bergerak. Kalau saya mining tadi nge-lag, jadi nggak bisa saya contohin, nanti nggak bisa buat videonya. Oke, ini average rata-ratanya, makanya kalau bisa jangan putus seharian kalau memang kalian mau belajar mining. Kalau misalkan bentar-bentar matiin, bentar-bentar dipakai gitu ya, itu agak susah. Kalau saya memang nggak full, jadi saya di saat nggak kerja baru kita pakai PC-nya untuk mining. Jadi datanya kurang lengkap. Oke, jadi ini laser itu ya terakhir kali mining dan mendapatkan hasil itu 3 hari lalu. Jadi saya memang lagi pindah ke Neses miningnya karena butuh buat konten juga di sana ya. Saya sedang bikin konten panduan tadi. Oke, ini total yang sudah kita hasilkan dari mining Zephyr kemarin, dan ini total share-nya yang diterima dan valid datanya. Dan di sini ada style share, jadi setiap blok ya. Jadi di saat kita mau pindah blok, seenggaknya kita udah dapet reward lah dari situ. Jadi masih dihitung. Terus invalid ini biasanya karena internetnya kurang stabil atau putus, atau di saat mau dapet reward kita malah klik X gitu ya, kita mau pakai PC-nya. Jadi hasilnya bisa masuk ke invalid. Oke, pending balance. Nah ini dia pending balance atau unpaid ya biasanya ya. Kalau misalnya di Neses unpaid, ini dia. Jadi ada mining yang sudah berjalan mendapatkan hasil share, tapi totalnya masih di bawah 0,1 Zephyr. Jadinya dia akan mengendap di Hero Miners. Makanya ini harus diselesaikan dengan cara itu tadi. Jadi nanti langsung masuk ke wallet Segex, karena saya menggunakan Segex untuk mining Zephyr ini walletnya. Total paid ini dia. Kemarin kita memang targetnya sampai 0,1 Zephyr doang, karena kita ingin mencontohkan cara mining Zephyr langsung di Hero Miners ya. Inilah hasilnya. Jadi total yang didapatkan sekian. Oke, ini pembayaran terakhir yang nggak ada karena udah nggak pernah mining lagi. Pembayaran mingguan juga ini hitungnya total. Round contribution juga gitu ya, 0 karena udah nggak mining lagi. Jadi semakin kalian mining lama gitu, maka round contributionnya bisa semakin besar. Terus current payout estimasi. Jadi kalau kalian mining hari ini, untuk pendapatan estimasi hariannya bisa dilihat di sini. Sekali lagi ini pengaruhnya banyak ya, koneksi internet, kestabilan dan segala macamnya. Dan di sebelah kanan adalah hash rate rata-rata. Jadi kita bisa lihat apakah mining kita stabil, apakah ternyata PC kita pernah reset atau dia make, ketahuan semua datanya di sini. Oke, ini estimasi earningnya, pendapatan hariannya. Makanya ini belum tentu tepat 100%. Berdasarkan tadi kalau koneksi kalian ada putus otomatis berkurang, tapi setidaknya kita bisa melihat estimasi harian kita ya, misalkan daily, weekly, monthly. Biasanya ini dipakai kalau kita ingin memaksimalkan hash rate-nya. Misalkan kalian ingin menambah optimasi miningnya nih, kayak kemarin kan kita udah ajarkan tuh mining defaultnya sekian, setelah kita optimasi naik. Nah itu bisa kelihatannya di ini, di estimasi earning ini fungsinya kalau saya lebih ke situ sih. Selanjutnya di bawah ini ada statistik data stream. Menurut saya kurang digunakan sih, kurang dipakai lah. Ini mah cuman data real time yang di saat kita mining lebih detail aja, dari hash rate 1 jam, 6 jam, 24 jam, dan terakhir share-nya berapa. Jadi ini pun sudah dijelaskan di atas ya. Oke, jadi sampai di situ aja penjelasannya. Semoga sudah terjawab semua. Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Peace TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.